segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau yang selalu menyertai, bahkan memberikan kekuatan buat setiap kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah Engkau. Biarlah semuanya ini menyenangkan hati-Mu, menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Dan saat ini kami rindu juga mendengar firman-Mu yang memberikan kekuatan buat kami semua, dan juga disertai dengan perjamuan kudus-Mu. Hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kasih-Mu, Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, seluruh jemaat-Mu, biar kami benar-benar menerima berkat yang daripada Engkau. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh masuk ke dalam bulan Agustus, dan kita akan bersama-sama bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ketiga di dalam ayat yang ke-12. Yang saya berikan tema atau judul pada pagi hari ini adalah di dalam Dia ada keberanian, di dalam Dia ada kekuatan. Efesus 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Di dalam Dia kita beroleh jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ya, dari pembacaan ayat ini ada dua hal yang ditegaskan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Efesus, yaitu tentang keberanian. Keberanian ini bisa bersifat secara jasmani atau bersifat nanti secara rohani. Keberanian, dan yang satunya adalah kita memperoleh jalan masuk, keberanian juga untuk jalan masuk kepada Allah. Dan semuanya ini harus dengan dasar iman, kepercayaan kita, dengan penuh kepercayaan oleh iman kita. Jadi apabila seseorang diizinkan oleh Tuhan untuk bisa melangkah atau nanti bisa mengikuti perjamuan kudus atau masuk kepada dalam hadirat Tuhan hanya karena iman, dikatakan dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Lah, keberanian yang model gimana yang Rasul Paulus tuliskan dalam firman Tuhan ini? Seseorang bila mengalami masalah, seseorang bila berjalan di dalam keadaan yang tidak menentu, maka mereka biasanya nggak mau untuk melangkah. Maka mereka biasanya istilahnya dengan kata lain takut untuk melangkah, nggak berani. Lah, seseorang yang mengalami hal demikian, maka perlu adanya suatu kekuatan ekstra, kekuatan yang dimana bisa membuat seseorang ini untuk nanti bisa melangkah, untuk bisa bergerak. Dengan kata lain, mereka supaya bisa meninggalkan yang lama, maka menuju kepada satu sasaran, tujuan. Tapi harus ada kekuatan yang diberikan kepada mereka yang mengalami kelemahan, pada mereka yang mengalami ketakutan ini. Makanya Efesus tadi mengatakan, di dalam Dia kita memperoleh keberanian, kita memperoleh kekuatan yang baru di dalam Dia.
Seseorang yang tidak melangkah lantas mereka tidak bisa melangkah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin seorang ini mau melangkah tapi sudah mulai lemah atau sudah mulai tidak kuat. Maka orang tersebut harus mendapatkan satu kekuatan, didorong. Ya. Kalau seseorang saya misalkan mau naik ke satu bukit, maka saya sudah mulai lemah, saya aku tak berhenti aja di tengah jalan. Maka harus ada kekuatan ekstra yang mendorong saya, didorong saya supaya bisa sampai pada tujuan. Atau kekuatan ekstra ini bisa berupa satu tarikan. Kalau didorong ke botengnya ditarik, warik dari depan ditarik. Jadi seseorang bisa melangkah meninggalkan sesuatu atau berhadapan dengan masalah apapun juga. Ketika mereka merasa khawatir, takut, nggak berani melangkah, maka harus ada dorongan dari belakang atau tarikan dari depan. Aku nggak mampu Tuhan menghadapi masalah seperti ini Tuhan. Aku nggak mampu, aku nggak kuat. Didorong saudara, ditarik. Atau memang benar-benar satu saat seseorang ini mengalami satu hal yang membuat seorang ini tergeletak, misalkan jatuh. Aku nggak kuat Tuhan menghadapi wis aku tak mati, ojo ngomong mati, kok mati dewe ya. Aku nggak mampu Tuhan. Tuhan pasti melihat kemampuan seseorang. Tuhan pasti mengerti kekuatan seseorang. Apabila seseorang mengatakan Tuhan, tolong Tuhan, sertai aku, mengatakan engkau masih bisa kuat, ayo berjalan. Sertai aku, oke, tak sertai, tak dorong. Orang ini suruh berjalan, tapi didorong. Tuhan, aku nggak mampu Tuhan menghadapi situasi seperti ini. Tidak, kamu masih mampu, tapi aku nggak kuat. Oke, tak tarik, ditarik, ya. Jadi ada beberapa hal kekuatan ekstra ini bisa dorongan atau ditarik, atau yang lebih parah lagi, apabila seseorang mengalami masalah, situasi atau apapun juga, sudah tidak mampu sama sekali, kekuatannya habis, maka digendong, dipikul, diangkat. Ada seorang jemaat di Simonggunung yang permisi bicara, kakinya ini mengalami masalah. Ya badannya terlalu berat, juga kakinya sudah mengalami masalah. Ketika berjalan nggak kuat, saudara. Maka harus perlu kekuatan ekstra, menggunakan alat. Maka pakai kursi roda, didorong, diangkat. Ketika mau naik juga diangkat, karena nggak kuat sudah. Tapi apabila yang sudah mampu, maka sekarang puji Tuhan, orang ini diberkati Tuhan dan diberi kesehatan, kekuatan, maka sekarang bisa berjalan. Tapi ketika hendak menaiki tangga, didorong dari belakang atau ditarik ke depan, ayo jalan pelan-pelan. Ketika kita menghadapi juga sama. Ketika berhadapan dengan masalah situasi yang ada, semua orang pasti akan berhadapan dengan hal ini. Maka satu saat kita juga akan berseru, Tuhan, tolong aku Tuhan, aku nggak mampu. Maka Tuhan dorong, Tuhan tarik, atau mungkin kita diangkat, digendong, dibopong dengan kekuatan Tuhan. Maka kita bisa bergerak, berjalan. Kekuatan diberikan pada mereka supaya mereka bisa mencapai sasaran tujuan. Kekuatan diberikan pada mereka juga yang mereka berseru-seru padanya. Tapi ada orang yang kurang percaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya Efesus ini mengatakan bahwa di dalam Dia kita beroleh keberanian. Keberanian dalam hal apa? Dalam segala hal. Ketika engkau melangkah menghadapi situasi apapun juga, aku takut ya Tuhan. Situasi seperti ini Tuhan. Ekonomi lagi goncang. Apakah aku mampu? Didorong, memberikan kekuatan baru, ditarik ataupun digendong. Tapi sekali lagi ada beberapa orang yang tidak mau mengakui, sekali lagi dasarnya adalah iman. Kita beriman, percaya bahwa ada kekuatan yang luar biasa
yang menguatkan, yang mendorong, yang mengangkat aku sehingga aku mampu berjalan mengatasi segala masalah. Ada orang yang nggak mempercayai, bahkan mereka menggunakan kekuatannya sendiri, mereka akan jatuh. Tapi ketika mereka mempercayai, maka kekuatan ini bisa terjadi. Dan mereka yang tidak percaya, mereka yang punya iman, dikatakan kepercayaan oleh iman, tapi percayanya ini hanya setengah-setengah dan mereka tidak melangkah. Dalam bahasa Alkitab itu disebutkan orang ini gak enak, saudara. Bahasanya itu adalah orang fasik, saudara. Wih, mau sebut orang fasik ya. Arti kata fasik terlebih dahulu. Fasik ini dari arti kata aslinya adalah fasakah. Fasakah itu adalah keluar dari sesuatu. Dalam pengertian sesungguhnya, makna dari fasik adalah berarti orang yang sudah menyaksikan, orang yang sudah mendengar, orang yang sudah mengerti ada kekuatan yang besar yang bakal menolong, yang ada kekuatan besar yang bahkan diberikan pada mereka, tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak mau melaksanakan. Mereka tidak mau meyakini. Makanya dasar ini kepercayaan oleh iman. Maka orang model tersebut dikatakan adalah fasik. Orang yang fasik, mereka akan ketakutan. Tidak ada keberanian, hilang keberaniannya. Walaupun sebenarnya mereka ini percaya, Allahku luar biasa, percaya gak? Amin, percaya. Tapi ketika disuruh melangkah, masih ragu-ragu. Ya apa enggak? Oh, musuhku lebih besar, masalahku lebih besar, maka mereka tidak berani melangkah. Kita mengatakan mereka ini orang fasik. Gak enak ya. Coba bukakan dalam Amsal 28 ayat 1. Amsal 28 di dalam ayat yang pertama dikatakan demikian. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Wah, wis pikirannya wis sembarang kalut semua, takut, khawatir dan sebagainya, lari walaupun gak ada yang ngejar. Tapi orang yang benar merasa aman seperti singa muda. Pernah gugah singa turu gak? Gak berani ya. Kalau bahasa peribahasa, ojo nangeni macan turu. Wah, ini orang yang benar bagaikan singa muda yang berani menghadapi apapun juga. Sekali lagi bukan karena kekuatan kita, tapi karena di dalam Dia. Pujian tadi mengatakan bahwa walau jatuh beribu-ribu sebelah kiri, berlaksa-laksa sebelah kanan, tapi di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam hidupku, maka keberanian ini timbul. Boleh melangkah bersama dengan Dia. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Masalah boleh terjadi. Kita akan melihat contoh di dalam Alkitab. Seseorang yang menghadapi masalah yang bertubi-tubi, masalah yang banyak. Maka ketika diperhadapkan dengan ini, maka dia berseru, Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa. Itu Gideon. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7 itu cerita seorang yang bernama Gideon. Bangsa Israel saat itu dijajah atau dikepung dengan bangsa Midian, orang Aram, orang Amalek dan orang-orang sekitarnya. Wah, mereka dikepung. Kita buka aja ya Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 di dalam ayat yang ketiga. Lantas sambung ayat yang kelima. Hakim-Hakim 6. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Lompat ayat yang kelima. Sebab orang-orang itu, orang Midian, Amalek dan sebagainya, orang Aram katanya, orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Wakeh musuhnya, masalahnya banyak. Lantas
Gideon ini berserta dengan rakyat Israel waktu itu nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Dan mereka kehilangan keberanian. Mereka tidak berani melangkah, tidak bisa bergerak sama sekali. Lantas Tuhan mengirim nabinya, mengatakan, bangsa-bangsa ini akan kuberikan kepadamu. Wah, ketika Gideon dipilih, hai engkau pahlawannya Allah. Gideon, Tuhan, mosok iya Tuhan, aku ini nggak bisa Tuhan, nggak mau, musuhku saat ini wakai, bagaikan belalang yang datang menyerbu, aku nggak mampu Tuhan. Ayo maju, hai pahlawanku. Maka tadi kita bahas dari awal toh, mendapat kekuatan baru, diberikan keberanian, didorong Gideon. Ayo maju, berani engkau. Gak bisa Tuhan. Musuhku ini beribu-ribu, berlaksa-laksa, wah banyak sekali. Ditarik taman. Kita mengalami kelemahan, kita mengalami hal membuat kita merasa, aduh nggak bisa. Didorong. Kalau nggak ditarik, bila perlu digendong, diangkat. Gideon mengalami hal seperti ini. Ketika menghadapi hal ini, Tuhan angkat tangan. Maka Tuhan yang bekerja. Maka sekali lagi di dalam dia ada keberanian. Keberanian sekali lagi bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang bekerja untuk kita bisa maju dan kita mengalami kemenangan hanya karena iman. Kita baca Hakim-Hakim pasal yang ke-7, lompat ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-7 di dalam ayat yang ke-22. Hakim-Hakim ayat 20 dulu aja, ayat 20 lantas kita lompat 22. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Lompat ayat 22. Sedang ketika 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan pada yang lain. Tuhan mengerti kekuatan pribadi lepas pribadi. Musuhnya banyak sekali. Tuhan hanya menawarkan, berani dan pahlawanku. Berani Tuhan, tapi engkau sertai aku. Oke, maju, didorong. Berani enggak kau melawan musuh-musuhmu? Berani Tuhan, tapi sertai aku, ditarik. Berani enggak engkau menghadapi masalah yang kau hadapi bertubi-tubi yang bagaikan belalang banyaknya? Berani Tuhan, tapi pegang tanganku Tuhan. Diangkat gitu. Bukan hanya didorong, bukan hanya ditarik, tapi diangkat. Yang berperang bukan engkau, tapi yang berperang aku, kata Tuhan. Maka ketika katakan Tuhan yang membuat pedang semua orang musuh-musuhnya berlawanan sendiri. Gideon gak perang, tapi Tuhan yang berperang ganti mereka. Maka Mazmur juga menulis. Coba bukakan Mazmur 18 ayat yang ke-30. Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Gerombolan di sini adalah sekumpulan musuh-musuh atau masalah-masalah yang kau hadapi banyak. Tadi kalau Gideon bagaikan belalang, gerombolan. Aku berani menghadapi karena engkau Tuhan. Dan juga aku berani melompati tembok. Bukan berarti lantas melompat tembok ke pencuri, bukan. Tembok ini adalah batas kekuatan dari setiap negara. Jadi mereka memiliki tembok pertahanan. Dan apabila seseorang ingin memenangkan kota tersebut, ingin menghancurkan kota tersebut, harus menghancurkan tembok, melompati tembok dan masuk di dalamnya untuk menang.
Seperti contoh pada waktu kota Yeriko. Kota Yeriko memiliki tembok yang kuat, besar. Maka dihancurkan. Maka ini demikian juga. Bersama dengan Allahku berani melompati tembok dan memenangkan masalah. Diberikan keberanian. Hanya karena di dalam Dia. Hanya karena Allahku, aku berani mengalahkan semuanya. Gideon ketika menghadapi masalah ini, Gideon hanya berserah, bukan menyerah. Ya. Banyak orang yang menyerah sebelum melakukan segala sesuatu. Banyak orang yang sudah menyerah kalah sebelum mencoba dengan kekuatan yang ada, bukan berarti mengandalkan kekuatan kita. Maka ada satu pujian yang Jeffrey Chandra, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman di dalam Dia, bersama dengan Dia, maka engkau memperoleh kemenangan. Engkau memperoleh keberanian menghadapi masalah apapun juga. Paulus menulis hal ini. Surat Efesus ini dari Paulus. Paulus pernah mengalami sesuatu yang kalau manusia menghadapi gak enak. Tapi Paulus mengatakan, aku berani menghadapi masalah ini karena Yesus menyertai aku. Kita baca ya, 2 Korintus 11 ayat 25. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Masalah boleh ada. Coba lanjutkan di dalam ayat yang ke-30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Lanjutkan 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Paulus mengalami pengalaman yang terjadi, maka dia mengatakan dalam suratnya di Efesus, di dalam Dia engkau memperoleh keberanian menghadapi apapun juga. Masalah yang terjadi dalam hidupmu, Paulus mengalami kapal karam, dianiaya, dilempari batu, bahkan dipenjara dan sebagainya, didera, dicambuk, dia tetap berani menghadapi. Saudara dan saya juga, ketika berhadapan dengan situasi masalah, jangan cepat menyerah, tapi berjalan bersama dengan Dia. Karena dikatakan tadi, Dia yang memberikan keberanian kepadamu. Dia memberikan kekuatan kepadamu. Aku nggak bisa, aku harus mengewangi, aku harus bantu, aku seorang diri. Paulus katakan, justru dalam kelemahan maka kekuatan Allah terjadi. Aku bisa menghadapi semua hanya karena di dalam Dia. Nah, keberanian ini supaya bisa nyata di dalam setiap kehidupan pribadi masing-masing. Setiap orang yang percaya di dalam Dia. Lantas keberanian apa lagi yang dituliskan dalam Efesus tadi? Coba tampilkan Efesus kembali, Efesus 3:12. Di dalam Dia engkau memperoleh keberanian, baik secara jasmani engkau menghadapi situasi apapun juga dalam kehidupan ini. Maka selanjutnya dikatakan, engkau juga memperoleh keberanian untuk bisa masuk ke dalam bait Allah. Jalan masuk menghadap hadirat Tuhan. Keberanian ini yang sungguh luar biasa.
Yang Paulus ingin tuliskan, Paulus ingin terangkan untuk jalan masuk menghadap hadirat Tuhan. Siapakah yang berani menghadap? Siapakah yang berani naik ke tempat yang kudus, ke gunungnya Allah? Tidak ada yang berani. Tidak ada yang diizinkan kalau tidak ada perkenanan daripada Tuhan. Mereka akan mati. Tapi Paulus berani menuliskan ini. Paulus berani menerangkan dalam Efesus ini. Hanya karena di dalam Dia engkau berani masuk menghadap tahta kasih karunia. Engkau berani masuk ke dalam tempat kudusnya. Karena apa? Sekali lagi bukan karena kuat gagah kita. Tapi secara jasmani engkau berani menghadapi situasi masalah pun juga, persoalan apapun juga, karena Dia menyertai. Sekarang secara rohani kita boleh menghadap hadirat Tuhan. Berani bagaimana caranya? Maka Paulus menuliskan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Berani menghadapi situasi masalah apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena di dalam Dia sekarang kau juga diizinkan berani masuk dalam hadirat Tuhan, tahta karunia Tuhan. Karena darah Yesus. Sekali lagi, enggak semua orang diizinkan untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sudah lakukan. Pengorbanannya. Kalau saudara tanya sama orang di luar sana, ayo ikut perjamuan suci, diketawain. Karena mereka belum mengerti. Tapi kita yang sudah mengerti dengan iman percaya, maka kita bisa masuk hanya oleh karena darah. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima apa? Menerima rahmat. Supaya kita apa? Menemukan kasih karunia. Supaya kita apa? Untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Kalau yang pertama kita diberikan keberanian untuk menghadapi situasi masalah apapun juga, maka engkau memperoleh kemenangan. Engkau disertai Tuhan menghadapi masalah apapun juga yang menghibit hidupmu. Engkau diberikan jalan keluar. Maka sekarang juga ketika kita diberikan izin supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan hanya karena darah Yesus, maka kita juga menerima rahmat. Ngerti rahmat lah. Butuh Pak rahmat, bukan. Rahmat itu adalah berkat yang berlimpah. Wis berkat apa ae sono. Rahmat. Rahmat ini adalah mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Siapa yang tidak merindukan, siapa yang tidak rindu, Tuhan berkati. Semua orang menantikan berkat. Itu rahmat. Rahmat yang melimpah. Bagaimana caranya? Yang masuk boleh masuk menghampiri tahta kasih karunia. Bagaimana caranya? Hanya oleh darah Yesus. Maka engkau menerima rahmat yang berlimpah dan juga menemukan kasih karunia, mendapatkan belas kasihan, mendapatkan kasih yang melimpah. Engkau disayang oleh Bapamu, kata. Mendapatkan kasih karunia dan juga engkau mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Setiap orang kan berseru, Tuhan, Tuhan tolong. Kau masuk enggak dalam hadirat Tuhan? Mereka berkenan enggak di hadapan? Hanya karena darah Yesus ini yang memperkenankan seseorang untuk berani masuk dan memperoleh pertolongan kita tepat pada waktunya. Ini yang Paulus maksudkan. Hanya oleh darah Yesus, hanya oleh percikan darahnya ini,
maka seseorang memperoleh. Itu orang-orang yang dipilih tentunya. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang kedua dikatakan demikian. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Sekali lagi, Paulus memberikan satu pengertian dalam Efesus. Kita sekarang menghadapi masalah apapun juga, kita diberikan keberanian. Kita boleh menghadap hadirat Tuhan juga, kita diberikan kelayakan. Aku berani menghadap hadirat Tuhan, bukan karena gagah kuatku, tapi hanya karena kasih karunia. Oleh darah Yesus aku bisa masuk. Saudara, kerinduan ini loh yang Tuhan juga rindukan, dan juga setiap jemaat rindu untuk memperoleh semuanya ini. Coba saya kasihkan contoh seperti yang singa tadi, singa muda. Yeremia 50 ayat yang ke-44. Yeremia 50:44. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di atasnya Dia yang ku pilih. Seperti singa yang keluar dari masalah, masuk ke dalam tempatnya, yang dimana ada kawanan domba. Dalam ceritaan ini adalah tentara Babel menyerbu Yerusalem dan menduduki Yerusalem, dan orang-orang di Yerusalem bagaikan kawanan domba yang sempat diseret, sempat dianiaya. Bahkan kawanan domba ini yang di Yerusalem sempat dipindahkan sebagai tawanan ke Babel. Tapi firman ini mengatakan, maka orang yang kupilih bagaikan singa yang bangkit, maka mereka juga masuk ke tempat di mana Babel menguasai, maka mereka memenangkan. Wah, demikianlah aku membuat mereka lari. Mereka lari adalah Babel, maka lari tersesat dengan tiba-tiba dari negeri itu. Orang yang dipilih, orang yang berkenan, maka mereka berani menghadapi masalah apapun juga, bagaikan singa muda. Maka Yesus mendapatkan julukan singa dari Yehuda, mendapatkan julukan singa yang perkasa. Maka kita juga katakan, engkau bagaikan singa muda yang berani menghadapi apapun juga, ketika engkau di dalam Dia, ketika engkau bersama dengan Dia, mendapatkan berkat secara jasmani, bahkan mendapatkan berkat secara rohani. Kita diizinkan untuk bisa menikmati tubuh dan darah, di mana kita dipersekutukan hanya karena perkenanan. Maka pertolongannya juga terjadi, rahmatnya juga tercurah buat kita, berkatnya melimpah buat kita semua. Biar kita dengan sungguh-sungguh, dengan iman, katakan tadi, hanya oleh iman percayamu, dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Tanpa iman cuma, tanpa iman kita melakukan perjamuan suci juga percuma. Engkau tidak akan mengalami apa-apa, tapi dengan iman. Nanti katakan, coba kita ulang aja ya, baca ayat yang terakhir ya, Efesus 3:12. Kita ulang pelan-pelan supaya kita mengerti apa makna sesungguhnya. Di dalam Dia kita peroleh keberanian, karena aku gak takut lagi Tuhan hadapi masalah. Beribu-ribu jatuh di kiriku,
berlaksa-laksa jatuh di kananku, tapi aku tetap berdiri bersama Engkau. Aku berani menghadapi dan beroleh jalan masuk kepada Allah dengan penuh apa? Kepercayaan oleh apa? Iman. Engkau memperolehnya semua. Katakan kita beroleh keberanian, beroleh jalan masuk, beroleh rahmat, beroleh berkat, beroleh semua oleh karena kepercayaan iman. Jadi sekali lagi, seseorang yang datang beribadah kepada Tuhan, seseorang yang menyembah memuji Tuhan, seseorang yang boleh menikmati nanti perjamuan kudus sekalipun, hanya karena iman, maka engkau beroleh. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami mengalami kelelahan, kami mengalami kelemahan. Tapi Engkau yang mendorong kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang menggendong kami. Engkau memberikan keberanian untuk menghadapi segala masalah. Persoalan apapun juga karena Engkau yang menyertai. Kami berada di dalam Engkau dan Engkau menjadi pahlawan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh melangkah bersama. Bahkan saat ini juga kami beroleh berkat rahmat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bila kami boleh melangkah, kami berani melangkah bersama dengan Engkau. Dan sebentar kami boleh meninggalkan tempat ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami dalam sepekan minggu depan. Kami percaya Engkau yang menyertai. Bahkan Engkau memberkati setiap kami. Engkau berikan kekuatan, kesehatan buat setiap kami. Engkau meluputkan, menjauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit. Engkau yang melindungi kami. Terima kasih Bapa. Dan bila kami boleh pulang menerima berkat yang daripada Engkau, maka sekarang kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah Engkau juga turun tangan memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai Engkau, selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin.